Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Ibu dosen pembimbing, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua hadir pada kesempatan keadaan sehat dan walafiat. Perkenalkan, nama saya M. Syahdan Al-Ghifari dengan NIM 235520111091, mahasiswa Departemen Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian skripsi yang berjudul Rancang Bangun dan Evaluasi Sistem Pendaftaran Online Universitas Berbasis Web, Studi Kasus, Portal Akademik Universitas Al-Ghifari. Dalam penjelasan ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, metode yang digunakan, hingga rancangan penelitian yang akan saya lakukan. Saya berharap melalui pemaparan ini, Bapak dan Ibu dosen dapat memberikan masukan serta saran sehingga penelitian ini dapat menjadi lebih baik. Baik, saya akan mulai presentasi dimulai dari latar belakang penelitian. Untuk judulnya penelitian yaitu pada penelitian ini saya mengangkat topik mengenai evaluasi sistem pendaftaran online Universitas Teknologi Bandung berbasis kasus pada portal akademik Universitas Al-Ghifari. Pemilihan topik ini berdasarkan pada pentingnya sistem pendaftaran online sebagai gerbang utama dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Saat ini, hampir seluruh perguruan tinggi telah memanfaatkan sistem berbasis website untuk mempermudah proses pendaftaran hingga calon mahasiswa dapat melakukan registrasi tanpa harus datang ke kampus. Namun, keberadaan sebuah sistem belum saja tentu menjamin kualitas layak yang baik. Sistem tersebut perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan atau masih dapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pembangunan sistem, tapi juga melakukan evaluasi secara menyeluruh menggunakan beberapa metode agar dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan yang tepat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan akademik, khususnya pada proses penerimaan mahasiswa baru. Setelah mengetahui gambaran umum penelitian ini, saya akan lakukan selanjutnya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Lalu latar belakangnya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah kehidupan pendidikan. Perguruan tinggi dituntut untuk mampu memberikan layanan akademik yang cepat, efektif, efisien, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Salah satu bentuk implementasi transformasi digital tersebut adalah pembangunan sistem pendidikan online atau SIPO. Melalui sistem ini, seluruh proses penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan secara daring, mulai dari pembuatan akun, pengisian formulir pendaftaran, pengunggahan dokumen persyaratan, proses pembayaran, hingga pengumuman hasil seleksi. Universitas Al-Ghifari sendiri telah menerapkan sistem tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan akademik pada calon mahasiswa. Namun, berdasarkan hasil observasi awal saya yang saya lakukan, telah ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi kualitas layanan sistem. Kendala tersebut menunjukkan bahwa sistem yang telah berjalan memiliki beberapa kelemahan, sehingga diperlukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi tersebut
penting dilakukan agar dapat diketahui bagaimana yang masih bermasalah, apa penyebabnya, serta bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas sistem di masa yang akan datang. Melalui penelitian ini, saya menggunakan beberapa metode evaluasi sehingga analisis yang diperoleh tidak hanya menunjukkan adanya permasalahan, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih komprehensif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ditemukan pada sistem. Di slide selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah. Pada slide ini, saya menjelaskan mengenai identifikasi masalah yang ditemukan selama proses observasi awal terhadap sistem pendaftaran online Universitas Al-Ghifari. Permasalahan pertama adalah response time system yang masih lambat, terutama ketika proses pendaftaran sedang berlangsung dan jumlah penggunaan meningkat. Kondisi ini menyebabkan pengguna harus menunggu lebih lama ketika mengakses halaman maupun saat menyiapkan data pendaftaran. Permasalahan kedua adalah validasi data pendaftaran yang belum berjalan secara optimal. Artinya, sistem masih memungkinkan adanya data yang kurang lengkap atau kurang sesuai sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pada proses administrasi berikutnya. Permasalahan ketiga adalah upload dokumen yang sering mengalami kegagalan. Pada proses unggah dokumen merupakan salah satu tahapan penting dalam pendaftaran. Apabila proses ini gagal, maka calon mahasiswa harus mengulangi proses tersebut hingga menghabiskan waktu dan menimbulkan ketidaknyamanan. Permasalahan keempat adalah alur penggunaan sistem yang masih membingungkan bagi pengguna baru. Hal ini menunjukkan bahwa aspek antarmuka maupun pengalaman pengguna atau user experience masih perlu diperbaiki agar sistem menjadi lebih mudah dipahami. Permasalahan terakhir adalah sistem belum pernah dievaluasi secara komprehensif setelah implementasi. Artinya, hingga saat ini belum dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas sistem menggunakan berbagai metode evaluasi sehingga permasalahan yang ada belum diketahui secara detail. Oleh karena itu, penelitian ini hadir melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut secara lebih sistematis. Setelah mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan bagi pengguna maupun bagi pihak universitas. Lalu di sini di slide 4, dampak permasalahan. Permasalahan telah dijelaskan sebelumnya tentu memberikan dampak terhadap berbagai pihak. Dampak pertama dirasakan oleh pengguna atau calon mahasiswa. Yang pertama, proses pendaftaran menjadi lebih lama karena pengguna harus menunggu sistem memproses data. Selanjutnya, yang kedua meningkatkan potensi kegagalan pendaftaran akibat kesalahan data maupun kegagalan unggah dokumen. Yang ketiga adalah menurunnya kepuasan pengguna karena pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Selain berdampak kepada pengguna, permasalahan ini juga memberikan dampak terhadap universitas. Pertama, peningkatan beban kerja administrasi. Hal ini terjadi karena petugas harus membantu calon mahasiswa yang mengalami kesusahan ataupun kendala selama proses pendaftaran. Kedua, efisiensi layanan menjadi menurun. Waktu yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan lain justru habis untuk menangani permasalahan sistem. Yang ketiga, citra institusi juga berdampak. Apabila calon mahasiswa mengalami pengalaman yang kurang baik pada saat proses pendaftaran, maka hal tersebut dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap kualitas layanan universitas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem menjadi sangat penting agar berbagai dampak tersebut dapat diminimalisir. Lalu masuk ke slide berikutnya di rumusan masalah. Pada slide ini saya menjelaskan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian. Rumusan masalah pertama adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan pada sistem pendaftaran online berdasarkan PhySys Framework. Framework ini digunakan agar identifikasi masalah dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan 6 aspek, yaitu performance,
information, economy, control, efficiency, dan service. Rumusan masalah kedua menentukan akar penyebab dari setiap permasalahan menggunakan metode root cause analysis. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya mengetahui gejala masalah, tetapi juga mencari penyebab utama sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih tepat. Rumusan masalah ketiga adalah menguji fungsi sistem menggunakan black box testing, bertujuan memastikan bahwasannya setiap fitur pada sistem telah berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan oleh pengguna. Lalu rumusan masalah keempat, mengukur tingkat penerimaan pengguna menggunakan user acceptance testing atau UAT serta use questionnaire. Melalui pengujian ini akan diketahui apakah sistem telah diterima oleh pengguna, sebagaimana tingkat kemudahan penggunaan dan kepuasan mereka terhadap sistem. Rumusan masalah terakhir, menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan seluruh hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada proses evaluasi, tetapi juga menghasilkan usulan pengembangan yang dapat diterapkan pada sistem di masa yang akan datang. Demikian penjelasan saya mengenai latar belakang, identifikasi masalah, dampak permasalahan, serta rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini. Selanjutnya, pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan juga urgensi penelitian. Setelah saya menjelaskan mengenai rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, selanjutnya saya akan memaparkan solusi penelitian yang digunakan untuk menjawab seluruh rumusan masalah tersebut. Di slide selanjutnya, solusi penelitian. Pada slide ini, saya menjelaskan mengenai solusi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan setiap rumusan masalah yang telah saya sampaikan sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menggunakan satu metode evaluasi, melainkan mengkombinasikan beberapa metode sehingga proses analisis dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Metode pertama yaitu adalah PISIS Framework. PISIS digunakan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terdapat pada sistem berdasarkan 6 aspek utama, yaitu performance, information, economy, control, efisiensi, dan juga service. Dengan menggunakan framework ini, saya mengetahui bahwa kelemahan sistem ini berbagai sudut pandang, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi kualitas informasi, efisien pengguna, keamanan, hingga kualitas pelayanan pada pengguna. Setelah berbagai permasalahan berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menggunakan root cause analysis atau RCA, yaitu metode bertujuan untuk menemukan akar penyebab dari setiap permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan mengetahui akar penyebabnya, solusi yang diberikan nanti tidak hanya mengatasi gejala permasalahan, tetapi benar-benar menyelesaikan penyebab utama sehingga perbaikan menjadi lebih efektif. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan black box testing. Metode ini untuk menguji apakah fungsi yang tersedia pada sistem yang berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada pengujian ini, saya tidak melihat kode program yang digunakan, melainkan hanya menguji fungsi sistem berdasarkan masuk dan keluarnya yang dihasilkan. Metode berikutnya adalah User Accept Testing atau UAT. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang digunakan telah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui UAT, penggunaan akan memberikan penelitian terhadap fungsi-fungsi yang telah terdapat pada sistem berdasarkan pengalaman mereka selama menggunakan aplikasi. Selain itu, penelitian juga menggunakan use questionnaire. Use questionnaire merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat usability sistem berdasarkan aspek utama, yaitu usefulness atau
manfaat sistem bagi pengguna, easy of use, yaitu kemudahan sistem untuk digunakan. Lalu ease of learning, yaitu kemudahan pengguna untuk mempelajari sistem, atau satisfaction, yaitu tingkat kepuasan pengguna setelah menggunakan sistem. Dengan menggabungkan kelima metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan evaluasi yang lebih lengkap dibandingkan penelitian yang hanya menggunakan satu metode saja. Setelah menggunakan metode yang saya sebutkan sebagai solusi penelitian, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang saya akan lakukan. Pada di slide 7 ini, pada slide ini, saya akan menjelaskan tujuan penelitian yang saya lakukan. Tujuan penelitian pertama adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan terdapat pada sistem pendaftaran online Universitas Al-Ghifari. Tahap ini dilakukan menggunakan PhySys Framework sehingga seluruh kelemahan sistem dapat diketahui secara sistematis. Tujuan kedua adalah menentukan akar penyebab dari setiap permasalahan. Dengan menggunakan root use analysis, penelitian ini berusaha menemukan penyebab utama sehingga solusi yang dihasilkan nantinya lebih tepat sasaran. Tujuan yang ketiga, menguji fungsionalitas sistem melalui black box testing. Saya ingin memastikan bahwa seluruh fitur yang tersedia pada sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tujuan keempat adalah mengukur kepuasan dan penerimaan penggunaan setiap sistem. Pengukuran ini dilakukan menggunakan user accept testing serta use questionnaire sehingga diperoleh gambar mengenai tingkat usability sistem berdasarkan pengalaman pengguna secara langsung. Tujuan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi penelitian perbaikan. Rekomendasi ini nantinya disusun berdasarkan analisis dari seluruh metode yang digunakan sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem di masa yang akan datang. Setelah saya menjelaskan tujuan penelitiannya, berikutnya saya akan menjelaskan manfaat yang telah diharapkan dari penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritisnya dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang evaluasi sistem informasi berbasis web. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana integrasi beberapa metode evaluasi dapat digunakan secara bersamaan sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif. Sedangkan manfaat praktisnya bertuju kepada beberapa pihak. Bagi pihak universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan dasar dalam meningkatkan kualitas layanan sistem pendaftaran online sehingga pelayanan kepada calon mahasiswa menjadi lebih baik. Bagi pengembangan sistem, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melakukan pengembangan maupun penyempurnaan sistem berdasarkan rekomendasi yang telah dihasilkan. Sedangkan bagi penelitian sendiri, penelitian ini memberikan pengalaman dalam melakukan analisis, evaluasi, pengujian sistem, serta menyusun rekomendasi berdasarkan metode ilmiah. Setelah saya menjelaskan manfaat penelitiannya, selanjutnya saya akan menjelaskan batasan atau ruang lingkup penelitian yang saya bawa. Agar penelitian ini terarah, penelitian ini memiliki beberapa batasan atau ruang lingkup yang telah ditentukan. Pertama, objek penelitian hanya difokuskan pada sistem pendaftaran online Universitas Al-Ghifari. Artinya, penelitian tidak memberikan membahas sistem akademik lainnya yang telah terdapat di lingkungan universitas. Kedua, proses analisis dilakukan menggunakan PhySys Framework untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang telah terdapat pada sistem. Yang ketiga, penentuan akar penyebab dilakukan menggunakan root cause analysis. Keempat, pengujian sistem dilakukan menggunakan black box testing. Kelima, tingkat penerimaan penggunaan diukur secara user accept testing. Selanjutnya, tingkat usability sistem diukur menggunakan use questionnaire.
Selain itu, penelitian ini tidak melakukan modifikasi terhadap source kode ataupun sistemnya. Dengan kata lain, penelitian ini hanya berfokus pada proses evaluasi, analisis, pengujian, serta menyusun rekomendasi perbaikan. Setelah mengetahui ruang lingkup penelitian berikutnya, saya akan menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Urgensi penelitian. Pada slide ini saya menjelaskan mengenai urgensi ataupun alasan penting mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Sistem pendaftaran online merupakan salah satu layanan utama dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Selain sistem ini, calon mahasiswa pertama kali berinteraksi dengan universitas, oleh karena itu, kualitas sistem menjadi faktor yang sangat penting dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna. Apabila sistem mengalami berbagai kendala, maka hal tersebut dapat menyebabkan pengurusan kualitas layanan sistem. Selain itu, pihak administrasi dapat mengalami peningkatan beban kerja karena harus membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dialami oleh pengguna. Permasalahan tersebut juga dapat menyebabkan menurunnya kepuasan pengguna terhadap layanan universitas. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat proses transformasi digital yang sedang dilakukan oleh universitas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil evaluasi dan juga menyeluruh serta menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas sistem pendaftaran online. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan nantinya tidak hanya berjalan dengan baik secara teknis, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik bagi seluruh calon mahasiswa. Demikian penjelasan saya mengenai solusi penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta urgensi penelitian. Selanjutnya, pada bagian berikut saya akan menjelaskan penelitian terdahulu, state of art atau novelty penelitian, metode penelitian, rancangan penelitian, serta diagram yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah saya menjelaskan mengenai urgensi penelitian, selanjutnya saya akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar referensi penyusunan penelitian ini. Pada slide ini, saya menjelaskan beberapa penelitian terdahulu menjadi referensi dalam penyusunan penelitian saya. Kajian terhadap penelitian terdahulu sangat penting dilakukan agar penelitian yang saya kaji ataupun yang saya kerjakan memiliki dasar ilmiah yang kuat, serta menunjukkan posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan oleh Santoso pada tahun 2022 menggunakan metode prototype dengan fokus pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru. Selanjutnya, penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada proses penggunaan sistem hingga belum membahas evaluasi terhadap kualitas sistem yang digunakan. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Putri pada tahun 2023 menggunakan PISIS Framework untuk mengevaluasi sistem pendaftaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa PISIS mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem berdasarkan 6 aspek evaluasi. Selanjutnya, terdapat penelitian oleh Rahman di tahun 2023 menggunakan metode System Usability Scale atau SAS. Penelitian tersebut berfokus pada pengukuran usability sistem sehingga dapat meningkatkan tingkat kemudahan pengguna dalam melakukan analisis penyebaban masalah. Kemudian terdapat penelitian oleh Nugroho di tahun 2024 yang menggunakan root cause analysis. Penelitian tersebut berhasil mengidentifikasi akar penyebab satu permasalahan, namun belum mengkombinasikan dengan metode evaluasi lainnya. Terakhir, terdapat penelitian oleh Mahani di tahun 2022 menggunakan metode hot fit untuk mengevaluasi sistem informasi. Metode tersebut mengevaluasi kesesuaian antara aspek manusia, organisasi, dan juga teknologi, namun tidak membahas pengujian fungsi sistem secara langsung. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini fokus pada metode yang berbeda. Berbagai penelitian membahas usability, sebagian hanya membahas evaluasi sistem, sementara penelitian lainnya berfokus pada analisis akar penyebab. Hal ini
yang menjadi dasar untuk penyusunan penelitian dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, selanjutnya saya akan menjelaskan letak kebaruan atau novelty dari penelitian yang saya lakukan. Slide ini saya akan menjelaskan mengenai state of the art atau novelty. Penelitian novelty merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian karena menunjukkan perbedaan antara penelitian saya lakukan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil studi literatur yang telah saya lakukan, sebagai dasar penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu metode evaluasi. Sebagai contoh, ada penelitian yang menggunakan PISA framework, dapat juga menggunakan SAS untuk mengukur usability. Sementara peneliti lainnya menggunakan root cause analysis. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mengintegrasikan 5 metode evaluasi sekaligus. Kelima metode yaitu adalah PISA framework, root cause analysis, black box testing, user accept testing, dan juga use questionnaire. Melalui kombinasi kelima metode tersebut, proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh. PISA digunakan untuk mengidentifikasi masalah, terus analisis digunakan untuk mencari akar penyebab, black box testing digunakan untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik, user acceptance testing digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna, sedangkan use question digunakan untuk mengukur usability dan kepuasan pengguna. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga menghasilkan rekomendasi perbaikan yang lebih terukur dan terstruktur. Inilah yang menjadi nilai kebaruan ataupun kontribusi utama di penelitian saya. Setelah menjelaskan kebaruan penelitian, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Pada slide ini, saya menjelaskan metode yang digunakan selama proses penelitian. Penelitian ini diawali oleh proses pengumpulan data. Terdapat 6 teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang pertama adalah observasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap sistem pendaftaran online Universitas Al-Ghifari untuk mengetahui kondisi sistem yang sedang berjalan. Teknik kedua adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan pengelola sistem untuk memperoleh informasi mengenai kendala yang sering terjadi selama proses pendaftaran. Teknik ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti prosedur sistem, tampilan aplikasi, maupun data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik keempat adalah kuesioner. Kuesioner diberikan kepada pengguna sistem sebagai instrumen dalam pelaksanaan user accept testing maupun use questionnaire. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, proses dilanjut ke tahap analisis. Tahap analisis menggunakan PISA framework, root analysis, black box testing, user accept testing, serta use questionnaire. Melakukan tahapan tersebut diharapkan diperoleh evaluasi yang lengkap sehingga dapat disusun rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Setelah mengetahui metode penelitian, berikutnya saya akan menjelaskan rancangan penelitian yang menjadi alur pelaksanaan penelitian ini. Pada slide ini ditampilkan perancangan penelitian yang menggambarkan keseluruhan alur penelitian dari awal hingga akhir. Rancangan penelitian ini disusun agar seluruh proses penelitian secara sistematis dan terarah. Penelitian ini juga diawali identifikasi permasalahan berdasarkan hasil observasi dan studi literatur. Selanjutnya, proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta penyebaran kuesioner. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis menggunakan PISA framework untuk mengidentifikasi permasalahan berbagai kelemahan sistem. Permasalahan yang telah ditemukan kemudian dianalisis kembali menggunakan root cause analysis untuk mengetahui akar penyebabnya. Tahapan berikutnya adalah pengujian fungsi menggunakan black box testing. Kemudian dilakukan user acceptance testing dan use questionnaire untuk mengetahui tingkat penerimaan penggunaan serta tingkat usability system.
Seluruh hasil analisis tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan sistem. Dengan adanya rancangan penelitian ini, setiap tahapan memiliki tujuan yang jelas dan saling berhubungan sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara terstruktur. Setelah mengetahui alur penelitian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use case diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Ini ditampilkan use case diagram pada pendaftaran online Universitas Al-Ghifari. Use case diagram digunakan menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Pada diagram ini terdapat dua aktor utama, yaitu calon mahasiswa dan juga administrator. Calon mahasiswa merupakan penggunaan sistem utama. Calon mahasiswa dapat melakukan beberapa aktivitas seperti membuat akun login, mengisi formulir pendaftaran, mengunggah dokumen persyaratan, melakukan pembayaran apabila diperlukan, serta melihat status maupun hasil pendaftaran. Sementara itu, administrator bertugas mengelola seluruh proses yang terjadi dalam sistem. Administrator memiliki hak akses untuk melakukan verifikasi dan pendataan, memeriksa dokumentasi yang diunggah, mengelola calon data mahasiswa, serta mengumpulkan hasil seleksi. Melalui use case diagram, dapat diketahui dengan jelas pengembangan hak akses masing-masing penggunaan hingga proses bisnis sistem menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, diagram juga membantu dalam proses pengujian sistem karena setiap aktivitas pengguna nantinya akan diuji menggunakan black box testing. Demikian penjelasan saya mengenai penelitian terdahulu, state of the art, ataupun novelty penelitian, metode penelitian, perencanaan penelitian, serta use case diagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses alur sistem mockup serta sistem jadwal penelitian daftar pustaka serta penutup untuk di akhir sesi presentasi kali ini. Setelah saya menjelaskan use case diagram menggambarkan hubungan antara pengguna sistem, selanjutnya saya akan menjelaskan proses alur sistem yang menjadi gambaran bagaimana proses pendaftaran berlangsung dari awal hingga akhir. Slide 16. Pada slide ini ditampilkan alur proses sistem pendaftaran online Universitas Al-Ghifari. Proses ini menggambarkan bagaimana sistem bekerja sejak calon mahasiswa mulai melakukan pendaftaran hingga proses tersebut selesai. Tahapan pertama diawali ketika calon mahasiswa mengakses halaman utama sistem pendaftaran online. Selanjutnya, mahasiswa melakukan registrasi akun dengan mengisi data yang dibutuhkan. Apabila akun berhasil dibuat, pengguna dapat melakukan login menggunakan akun yang telah didaftarkan. Setelah berhasil ke dalam sistem, calon mahasiswa melengkapi formulir pendaftaran sesuai dengan yang diminta oleh sistem. Data yang diinput harus sesuai dengan identifikasi asli agar proses verifikasi dapat dilakukan dengan baik. Tahapan berikutnya adalah menggunakan proses persyaratan. Dokumen tersebut dapat berupa ijazah, kartu identitas, pas foto, ataupun dokumen lain sesuai dengan ketentuan di universitas. Setelah seluruh data dokumentasi berhasil diunggah, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam basis data. Administrator kemudian melakukan proses pemeriksaan terhadap data dokumen yang telah dikirimkan oleh calon mahasiswa. Apabila terdapat data yang belum lengkap atau dokumen yang tidak sesuai dengan administrator, dapat memberikan informasi kepada calon mahasiswa agar dilakukan perbaikan. Selanjutnya, apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka data akan diproses hingga tahap seleksi. Pada tahap akhir, hasil seleksi akan diumumkan melalui sistem sehingga calon dapat melihat status pendaftaran secara berlangsung. Melalui alur proses ini dapat dilihat bahwa setiap tahap sering berkaitan dengan yang diperlukan. Sistem yang stabil mudah digunakan agar seluruh proses berjalan dengan lancar. Setelah mengetahui bagaimana proses sistem berjalan, selanjutnya saya akan memperlihatkan tampilan antarmuka ataupun mockup yang
menjadi objek evaluasi penelitian yang saya dapatkan. Slide ini ditampilkan beberapa tampilan antarmuka atau mockup sistem pendaftaran online yang digunakan sebagai objek penelitian. Mockup ini memberikan gambaran mengenai halaman utama yang digunakan oleh pengguna ketika melakukan proses pendaftaran. Tampilan pertama adalah halaman login. Halaman ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, terdapat halaman registrasi. Halaman ini digunakan oleh calon mahasiswa untuk yang belum memiliki akun sehingga melakukan proses pendaftaran awal. Berikutnya, terdapat halaman formulir pendaftaran. Halaman ini digunakan pengguna diminta mengisi formulir informasi pribadi, data pendidikan, maupun data lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan universitas. Kemudian terdapat halaman upload dokumen. Melalui halaman ini, calon mahasiswa dapat mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran. Selanjutnya terdapat dashboard. Dashboard berfungsi sebagai pusat informasi penampilan status pendaftaran, informasi pengumuman maupun menu-menu yang dapat diakses oleh pengguna. Berdasarkan hasil observasi awal dilakukan, terdapat beberapa temuan awal terhadap antarmuka. Temuan pertama adalah navigasi sistem masih kurang intensif, sehingga pengguna baru memerlukan waktu untuk memahami alur pengguna. Temuan kedua adalah pesan kesalahan ataupun error yang muncul masih kurang informatif, sehingga pengguna seringkali tidak mengetahui terjadinya kesalahan. Selanjutnya adalah belum tersedia indikator proses ataupun proses indikator, khususnya ketika pengguna mengunggah dokumen. Akibatnya pengguna tidak mengetahui apakah proses upload masih berlangsung ataupun mengalami kegagalan. Ketiga, temuan tersebut nantinya akan dianalisis lebih lanjut menggunakan PhySys Framework dan juga root cause analysis sehingga dapat digunakan disusun sesuai dengan rekomendasi perbaikan terhadap tampilan maupun pengalaman pengguna. Setelah menjelaskan objek penelitian, saya akan memberikan evaluasi selanjutnya yang akan memaparkan jadwal pelaksanaan. Slide 18. Pada slide ini ditampilkan jadwal pelaksanaan penelitian. Jadwal penelitian ini disusun sebagai pedoman agar tahapan penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan juga sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Penelitian diawali dengan penyusunan proposal dan juga studi literatur. Tahapan berikutnya adalah pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga penyebaran kuesioner. Setelah data seluruh dapat diambil dan juga dapat diperoleh, dilakukan proses analisis menggunakan PhySys Framework serta root cause analysis. Selanjutnya dilakukan pengujian sistem menggunakan black box testing, user accept testing, dan juga use questionnaire. Tahapan berikutnya adalah penyusunan hasil penelitian serta rekomendasi perbaikan. Terakhir dilakukan penyusunan laporan, skripsi, revisi apabila diperlukan, hingga proses sidang skripsi. Dengan adanya jadwal penelitian ini, diharapkan seluruh kegiatan penelitian dapat berjalan secara terarah dan juga selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Setelah menjelaskan jadwal penelitian, selanjutnya akan menyampaikan informasi referensi yang menjadi dasar penyusunan penelitian ini. Pada slide ini ditampilkan beberapa referensi yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian saya. Referensi yang digunakan berasal dari buku maupun jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sebagai contoh, saya menggunakan System Analysis and Design, karya Kendall dan Kendall sebagai referensi mengenai analisis dan perancangan sistem. Kemudian manajemen informasi sistem, karya Loud and Loud dan juga Loud sebagai referensi mengenai sistem informasi. Untuk metode pengujiannya, perangkat lunak, saya menggunakan buku Art of Software Testing, karya Myers. Sedangkan untuk pengukuran usability, saya menggunakan referensi mengenai use questionnaire yang dikembangkan oleh Loud.
Selanjutnya, saya juga menggunakan beberapa jurnal penelitian terdahulu yang membahas evaluasi sistem informasi menggunakan berbagai metode evaluasi. Seluruh referensi tersebut digunakan sebagai landasan teori sekaligus dasar dalam penyusunan metode penelitian yang saya akan lakukan. Demikian seluruh materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menutup presentasi ini dengan menyampaikan kesimpulan singkat. Slide 20. Sebagai penutup dari presentasi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan singkat mengenai proposal penelitian yang telah saya paparkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendaftaran online Universitas Al-Ghifari menggunakan pendekatan yang komprehensif. Evaluasi ini dilakukan melalui integrasi 5 metode, yaitu PC Framework, Root Cause Analysis, Black Box Testing, User Acceptance Testing, dan juga Use Questionnaire. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui berbagai permasalahan yang terdapat pada sistem akar penyebab, hasil pengujian fungsionalitas, peningkatan penerimaan pengguna, serta tingkat usability sistem. Hasil akhir penelitian diharapkan berupa rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan oleh pihak universitas sebagai dasar dan dalam peningkatan kualitas layanan sistem pendaftaran online. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara akademis, tetapi juga memberikan manfaat secara praktis bagi pengembangan sistem informasi di Universitas Al-Ghifari. Demikian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, saran maupun masukan dari Bapak Ibu dosen demi menyempurnakan penelitian yang saya lakukan pada tahap selanjutnya. Atas perhatian, waktu, dan kesempatannya yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat hal-hal yang ingin didiskusikan maupun ditanyakan, saya akan berusaha menjawab sesuai dengan kemampuan dan juga pengetahuan yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.